Selamat siang, perkenalkan saya Nasrul Sabila Taati dari MD 002317 dari kelompok A8. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai materi untuk inhal anatomi 2.3. Pertama mengenai Parkinson disease. Jadi Parkinson disease itu adalah penyakit neurologis progresif kronis yang mempengaruhi area kecil saraf sel saraf pada area otak substansia nigra. Jadi biasanya sel-sel ini tuh menghasilkan dopamin, zat kimia yang mentransmisikannya antar area otak. Nah, ketika bekerja secara normal, dia tuh akan mengkoordinasikan gerakan otak yang halus dan seimbang. Namun penyakit Parkinson ini menyebabkan sel-sel saraf ini tuh mati dan kadar dopamin otak itu sangat kecil sehingga kemampuan tubuh dalam mengontrol gerakan dan keseimbangan itu akhirnya terganggu begitu. Nih kan, seperti yang terlihat harusnya asetilkolin dan dopamin itu setara, tapi di sini dopaminnya itu sedikit dan asetilkolinnya itu meningkat. Nah, untuk substansi nigra, jadi ini yang non Parkinson disease kan terlihat di sini ada lebih gelapnya terlihat jelas gitu ya. Tapi di orang yang punya penyakit Parkinson disease dia tuh punya penyakit Parkinson dia itu di sini kayak putih gitu. Jadi kayak dia tuh berkurang sel-selnya tuh mati. Jadi tidak bisa menghasilkan dopamin. Lalu untuk ganglia basalis. Jadi ganglia basalis itu kelompok kelenjar substansia nigra yang terletak di bagian sentral hemisferium cerebri atau antara talamus dengan substansia alba hemisferium. Fungsi utama dari ganglia basalis ini untuk kontrol bawah sadar dan integrasi otot skelet, menekan gerakan yang tidak dikehendaki, dan mengatur tonus otot. Kemudian mempengaruhi berbagai aspek fungsi korteks seperti fungsi sensoris, limbik, dan juga kognitif dan juga linguistik. Nah, untuk ganglia basalis ini terdiri atas yang pertama di nukleus caudatus, dia itu berbentuk lengkung dengan caput di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai kauda. Nah, caput nukleus caudatus ini melanjutkan diri ke dalam puntamen dan berakhir di kompleks amygdaloideum. Nah, ini buat gambarnya. Dia nukleus caudatus ini untuk caputnya, ini untuk korpusnya, dan ini untuk kauda. Kauda. Ekor. Nah, terus yang kedua ada musculus, nucleus lentiformis. Jadi nucleus lentiformis ini tadi dari dua bagian, yaitu ada nih puntamen dan juga globus pallidus yang dipisahkan oleh lamina medullaris externa gitu. Ini ada puntamen yang hitam, sedangkan yang di sini itu ada globus pallidus gitu. Kemudian yang ketiga ada corpus amygdaloideum. Jadi korpus amygdaloideum ini berhubungan dengan sistem limbik dan berhubungan erat dengan umpus pada gyrus hipokambi. Kemudian ada claustrum yaitu lamina grisia tipis di antara pentamen dan juga insula. Ini claustrum, tipis kan. Nah, kemudian ini substansia nigra, dia terdiri dari dua pars, yaitu pars compacta dan juga pars reticularis. Yang pars compacta yang gelap, dan pars reticularis itu bawahnya sini. Nah, pas kompakta ini, pada bagian ini neuron berpigmen neuromelanin. Pigmen ini hasil sampingan dari pembuatan dopamin. Dopamin sendiri berfungsi pada lintasan dopaminergic nigrostriatal. Jadi kayak dopamin ini kan tadi yang berfungsi untuk keseimbangan tubuh ya. Nah, kalau misalnya dopaminnya berkurang, maka keseimbangan tubuhnya juga terganggu. Lalu ada pars reticularis di mana terletak di ventral atau di depan pars compacta. Sorry, harusnya di depannya tadi. Jadi ini compacta itu di belakangnya reticularis. Dan dia tuh mengandung neuron yang tidak berpigmen gitu. Jadi kalau bedanya compacta tadi menghasilkan neuron yang berpigmen, sedangkan reticularis tidak menghasilkan neuron yang tidak berpigmen. Jadi kan warnanya lebih pucat ya dibanding yang ini. Warnanya lebih gelap kalau yang compacta. Next. Ini ada pons. Nah, jadi buat pons sendiri ini ada pars basilaris pontis dan juga pars tegmentalis pontis. Nah, buat pars basilaris pontis itu bagian ventral ya, ventral dari pons. Sedangkan untuk bagian basilaris pontis ini itu eh, eh, pars tegmentalis pontis itu bagian atau tampak posteriornya gitu. Nah, untuk pars basilaris pontis ini itu tempat keluarnya nervus trigeminus, abducens, facialis, dan juga vestibulocochlearis gitu. Untuk yang pars segmentalis pontis di sini itu ada sulcus medianus, ada colliculus facialis yang ini colliculus facialis sorry sorry
Iya, kalau spesialis itu kemudian ada stria, ini stria medullae, kemudian di sini ada sulcus limitans. Di sini, sulcus limitans tuh ini yang ini sih, tips. Oke, next. Nah, ini itu ada vaskularisasi dari pons sendiri. Dia tuh di pons ini tuh ada yang namanya arteria basilaris gitu. Dia menempati sulcus basilaris pontis gitu. Jadi ada sulcus basilaris pontis di bawah arteri basilaris di bawah arteria basilaris gitu. Oke, selanjutnya ada nervi kranial yang keluar dari pons pars basilaris pontis yang udah dijelasin di awal tadi. Cuman ini gambarnya versi dorsalnya. Tuh lewat, maksudnya tampilan dari posterior dari pons. Nah, ini ada nervus trochlearis, itu nervus 4 ini, terus ada nervus trigeminus, nervus 5, terus ada nervus facialis, dan juga ada nervus vestibulocochlearis. Dan next, nah, kita akan ke medula oblongata untuk aspek eksterna. Jadi, medula oblongata ada dua, aspek eksterna dan aspek interna. Nah, ini untuk aspek eksterna ada ventral, yang keluar dari ventral itu ada nervus, nervus 9, 10, 11, dan juga nervus 12. Ini, kemudian ada olive, ya ini, kemudian ada anterior median. Nah, ini sulcus, sulcus medianus anterior. Kemudian sulcus anterolateral, sulcus posterolateral, dan juga decusatia piramidal. Seperti ya, decusatia piramidal. Ini ada dorsal. Nah, ini ini untuk medula oblongata aspek interna. Jadi merupakan kompleks nuklear olivarius. Jadi nukleus di medula oblongata aspek interna ini ada nukleus ambiguus untuk motorik, yaitu nukleus somatik motorik nervus 9, 10, dan juga 11. Untuk nukleus tractus solitarius atau sensorik itu untuk nervi 7, 9, dan juga 10. Kemudian ada nukleus dorsalis nervus vagus dan juga nukleus nervus hypoglossum. Ini. Ini nukleus ambiguus yang untuk motorik. Nah, ini untuk nukleus nervus hypoglossum itu ini. Yang merah ini. Jangan sini. Ini merah nih. Samping. Next, ini ada circulus arteriosus Willisi. Jadi, untuk circulus arteriosus Willisi itu dibentuk pada basis encephalon oleh sistem arteria vertebrobasilaris dan sistem arteria carotis interna yang saling berhubungan. Nah, seperti yang digambar ini, hubungan anastomosis dari circulus arteriosus Willisi ini tuh ada dua, yaitu arteri komunikans anterior yang menghubungkan arteri cerebri eh, anterior dan arteri cerebri anterior dextra dan juga arteri cerebri anterior sinistra. Kemudian ada arteri komunikans posterior yang menghubungkan arteri karotis interna dan juga arteri cerebri posterior di masing-masing sisi dextra maupun sinistra. Nah, kenapa fungsinya dari circulus arteriosus ini adalah ketika ada salah satu sisi yang tersumbat, maka aliran darahnya itu tetap bisa eh, darahnya itu tetap bisa mengalir gitu ya itu lewat jalan lain semisal sini yang tersumbat maka dia akan lewat sebelah sini lewat sebelahnya misal sini yang tersumbat maka dia bisa darah itu akan lewat ke sisi lain gitu jadi dia tetap akan em, mengalir gitu walaupun tersumbat seperti untuk jalan lain. Oke, lalu ada anatomi dari cerebellum. Jadi cerebellum itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada arsi cerebellum, paleocerebellum, dan juga necerebellum. Di mana arsi cerebellum itu ada pada lobus floculonodularis dan lingula. Ini dia tuh mengandung nukleus vastigus yang berfungsi untuk keseimbangan. Kemudian ada paleocerebellum di lobus anterior. Di sini lobus anterior yang merah. Dia tuh mengandung nukleus emboliformis at nukleus globosus untuk tonus otot. Kemudian ada neocerebellum yang ada di lobus posterior yang hijau. Ini dia mengandung nukleus dentatus untuk kemampuan gerakan terampil dan berkoordinasi dengan cerebrum. Nah, ini ada cerebellum buat gambar-gambarnya.
di sini ini kan gambar gambar bagian pars tegmentalis frontis ya. Di sini tuh ada pedunculus cerebellaris superior, ini ada pedunculus cerebellaris medius. Terus ini tuh ini medius, terus ini ada pedunculus cerebellaris anterior. Nah, kalau di sini itu ini kan section on plane of superior cerebellar pedun. Jadi ini pedunculus ini cerebellum bagian superiornya gitu. Makanya ini daftar pustaka yang saya saya mencari dari sini daftar pustaka saya. Oke, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.